Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita adalah transformasi hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan iman dan kasih. Apa makna transformasi hidup kita dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Menurut 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9, di ayat 1 di poin pertama, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Jadi kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya sehingga kita memiliki pengharapan dalam Kristus. Tuhan Yesus telah bangkit, Ia hidup. Kita tidak berharap kepada orang yang mati. Pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak sia-sia karena Tuhan Yesus hidup. Firman Tuhan berisi janji-janjinya buat kita. Kita penuh pengharapan dalam Kristus dan itu pasti tidak akan mengecewakan sebab Tuhan Yesus telah bangkit dan Ia hidup. Kemudian firman Tuhan berkata, oleh kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, manusia yang baru dalam roh kita dan pikiran kita yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Kita mengalami transformasi atau perubahan hidup menjadi seperti Kristus. Artinya kita mengikuti teladan Yesus Kristus pada saat Dia hidup di dunia. Dan ini adalah tujuan kita ber-CG juga. CG itu adalah Connect Group. Dan CG ini adalah tempat kita mengalami Tuhan dalam pujian dan penyembahan, dalam roh dan kebenaran, yaitu saling mendoakan, menguatkan, kita akan dimuridkan, termasuk mengalami proses perubahan, pembentukan karakter, hidup oleh roh, dikuduskan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, makin hari makin menjadi seperti Kristus. Ingat, kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Jadi kasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu sesama manusia, mengasihi Allah, dan bencilah apa yang Tuhan tidak suka. Bencilah perilaku-perilaku dosa, perilaku kejahatan. Kalau Ia ingin kita mengasihi musuh kita, maka kita harus kasihi. Jika Ia ingin kita merendahkan hati, mengampuni, maka harus kita ampuni yang kita anggap bersalah pada kita, dan lain-lain. Ikutilah teladan Yesus. Di poin yang kedua ada di ayat 4 dan ayat 5. Kita diberikan keselamatan dan dipelihara dalam kekuatan Allah. Dunia ini akan binasa. Tidak semua kita yang akan selamat. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang meninggal, dia bukan lenyap atau reinkarnasi. Dalam hidup, dalam dunia yang berbeda dari orang hidup, Ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Dan hanya dua tujuan, kekal di surga atau kekal di neraka. Hidup terpisah dari Allah. Tapi pengharapan kita dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan. Keselamatan telah tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Keselamatan yang tersedia bagi kita untuk dinyatakan di akhir zaman. Kemudian kita harus selalu ingat dalam ayat 5, karena iman pada Tuhan Yesus maka kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu tidak terbatas, kita tahu bersama. Contoh dalam menciptakan, menyembuhkan, memelihara. Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan organ tubuh yang rusak dapat Ia gantikan dengan yang baru. Minta padanya jika sakit, beriman kepadanya. Kekuatan Allah dalam memelihara, yaitu kehidupan kita akan selalu dipelihara dalam cara dan kehendaknya. Tuhan mengatakan jangan khawatir. Itu berarti kebutuhan kita pasti akan dicukupi. Mungkin bukan kekayaan materi yang fantastis, dan kekayaan materi yang fantastis seperti itu justru kebanyakan akan membuat manusia jatuh dalam dosa. Tapi pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam hal melatih kita untuk beriman sehingga kita memiliki rohani yang kuat yang kelak akan mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Kekuatan apa lagi? Saya percaya kekuatan Allah sangat tidak terbatas, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita dan tak terkatakan oleh mulut kita. Kalau kita tidak percaya kesembuhan, tidak percaya pemulihan dalam keluarga kita, kebutuhan kita yang pasti Ia sanggup cukupkan, berarti kita tidak percaya pada kekuatan Allah. Tapi kalau masalah kita pun belum teratasi, kita perlu mengkoreksi diri, perlu introspeksi diri, merenungkan bahwa mungkin justru karena tidak ada iman dalam diri kita sehingga kekuatan Allah tidak bekerja. Ingat, ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, kampung halamannya, tidak banyak mujizat yang Ia kerjakan karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Kata firman Tuhan ada dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong
menolong mereka. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi poin 3 sekarang, ayat 6 sampai ayat 7, memiliki iman yang murni akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Allah. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita lalui, pertama ingat, itu bukan dari Allah. Di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah adalah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya tidak meremehkan masalah yang dihadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memang tidak tahu seberapa ujian yang masing-masing kita dapatkan, tapi yang saya tahu pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Pencobaan itu kita umpamakan sebagai kutuk yang Tuhan ubahkan jadi berkat bagi kita. Karena dalam pencobaan itu pasti akan menjadi bahan ujian untuk naik level bagi kita saat kita berhasil melewatinya. Iman kita akan dilatih, dimurnikan sehingga akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang akan memberikan pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi kita di dalam firman-Nya. Tidak perlu kita mencari pujian dari manusia. Tidak perlu kita cari puji-pujian dari orang-orang. Istilahnya makan puji. Ketika dipuji jangan kegeeran, tapi jangan juga langsung anti. Katakan saja terima kasih dan kita kembalikan rasa syukur, hormat, dan pujian kepada Allah yang berhak menerimanya. Di poin keempat ayat 8 dan 9, percaya, mengasihinya, bersuka cita atas tercapainya tujuan iman kita. Kita memang tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Mungkin memang sebagian orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Banyak yang setelah saya dengar melalui firman Tuhan, kita percaya kepada Allah. Dalam saat teduh kita berdoa, memuji dan menyembahnya, dan membaca Alkitab, kita akan menerima lawatan Tuhan dan jamahannya. Ketika kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kita akan merasakan atmosfer surgawi. Kita akan lebih mengenalnya. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang harus kita rasakan sendiri. Kita akan minta Roh Kudus senantiasa menerangi hati kita untuk selalu mengalami Tuhan, sehingga kita makin percaya dan mengasihinya. Jadi tidak ada jalan lain selain kita akan berusaha mencarinya dengan kesungguhan hati kita. Dan jangan khawatir, Tuhan pasti ingin sekali kita menemukannya. Kita patut bersuka cita karena saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kuasa kebangkitannya yang memberikan keselamatan jiwa sebagai tujuan iman kita. Itu di ayat 9. Jadi apa makna transformasi hidup kita dalam kebangkitan Tuhan Yesus? Menurut 1 Petrus 1 ayat 3-9. Jadi pertama, di ayat 3, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Poin yang kedua, ayat 4 dan 5, kita diberikan keselamatan dan dipelihara dalam kekuatan Allah. Kemudian di 3 ayat 6 dan 7, memiliki iman yang murni akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Allah. Kemudian poin yang keempat ayat 8-9, percaya dan mengasihinya, bersuka cita atas tercapainya tujuan iman kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.